Agenda kemarin di Polres Bogor, kami sebagai kuasa hukum bersama klien kami, korban Umi Yuni, ya kan, melaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran baik dan penyebaran berita fitnah. Saya kira semua orang sudah tahu, ya kan, berita yang menyebar, ya kan, mengenai penggelapan dana 69 miliar dan perubahan akte yayasan. Itu saya kira udah menjadi berita dan menjadi konsumsi publik. Faktanya karena klien kami tidak merasa bahwa apa yang dituduhkan penggelapan 69 miliar dan perubahan akte dan lain sebagainya, akhirnya klien kami sudah merasa ini udah menjadi fitnah yang kalau dibiarkan ini akan bisa merusak, ya kan, citra dan kehormatan Yayasan Azikra dan keluarga besar Murobi Ustadz Arif Bintang. Gini, namanya seseorang yang sudah kehormatannya sudah disebarkan melalui berita dan menjadi konsumsi publik dan sebagainya, pasti orang itu akan mencari harus kemana saya mencari keadilan, harus kemana saya mencari perlindungan, ya kan. Kebetulan setelah berdiskusi dan lain sebagainya, akhirnya kita sarankan udah tidak ada tempat berlindung dalam konteks mencari keadilan, mencari kepastian hukum selain melaporkan kepada aparat kepolisian atau aparat yang berwajib. Pasalnya yang kemarin dilaporkan setelah hasil konsultasi dengan Satreskrim Polres Kabupaten Bogor mengenai pasal 310 pencemaran nama baik, 311 tentang fitnah, 27 ayat 3, 45 ayat 3 tentang Undang-Undang ITE. Sangat jelas berita tentang penggelapan 69 miliar dari mana. Bahkan Umi sendiri pun mempertanyakan, ini orang, ya kan, kalau sampai ada yang menuduhkan tentang penggelapan 69 miliar, dari mana sumbernya, ya kan, apa buktinya dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat di berita, dari sekian berita yang menyebar, apakah sumber berita itu orang yang berbeda-beda? Kan itu ingin menjadi starting point kami, bahwa berita yang menyebar selama ini sumbernya sama, ya kan. Intinya adalah tidak mungkin ada berita kalau tidak ada sumber berita. Saya yakin kawan-kawan media juga, kawan-kawan pers juga tidak akan mungkin membuat berita sendiri, melakukan statement sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Pasti membutuhkan namanya sumber berita. Nah, kita bisa lihat sumber beritanya hari ini siapa, itu aja. Saya kira ini laporan masih panjang, ini baru tahap awal, ya kan, melakukan laporan polisi, ya kan, dan alhamdulillah laporan polisinya diterima pada tanggal 17 Mei 2023 pada hari Rabu, ya kan. Ini mungkin tahap awal untuk namanya proses hukum. Selanjutnya saksi-saksi, ya kan, terlapor akan dipanggil dan itu udah menjadi ranahnya pihak yang berwajib. Kita hanya menghormati aja, memantau, ya kan, memonitor supaya proses ini berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan KUHP, sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik ini. Kan ini konsultasi memang saya mau bikin LP dan saya konsultasi tentang ini, kok kasusnya kan dulu ada di Bogor nih, pernah ada gitu kan, terus kok jadi begini sih, saya jadi laporin. Ya cuman konsultasi, jadi biarkan yang melapor itu jalan dulu gitu. Biar kita kasih kesempatan dia untuk membuktikan laporannya gitu. Kalau tidak terbuktikan nanti malu sendiri. Ya konsultasi semua, hukumnya ini apa sih gitu, langkah hukumnya harus bagaimana. Langkah hukumnya adalah biarkan yang di Polres Bogor berjalan dulu di BAP, nanti kan polisi kan bisa menyidik, membuktikan apakah benar atau tidak. Ya kalau tidak kan nanti kita ambil langkah hukum sebaliknya. Kita akan, ya saya merasa dirugikan dengan pemberitaan itu, dengan tuduhan itu. Saya tidak, kenapa jadi difitnah seperti itu. Itu diambil dari media, jadi waktu itu ada nanya ke saya, Kohani, apa benar Umi Yuni itu membawa lari uang 69 miliar ya? Saya bilang, ya nggak benar lah, nggak mungkin dia bawa lari uang 69 miliar buat apaan? Apa benar diusir? Enggak, itu buktinya di rumahnya. Kalau diusir kan nggak ada di rumahnya. Nggak ada di rumah kejujuran yang dari Ustadz Arifin itu. Orangnya masih di sana, kok ada satpam, ada apa. Itu dipakai videonya. Terus tiba-tiba ada laporan, kan lucu ini. Katanya saya dituduh malah sebaliknya, yang saya bilang tidak, dibilang saya mengatakan Umi Yuni bawa lari 69M, mengatakan Umi Yuni menjual wakaf. Ya dibuktikan aja kapan saya ngomong gitu. Kalau saya tidak bagaimana? Kan fitnah namanya ya. Saya mau dikambing hitaman kayak, mau dikambing putihkan kayak, yang penting saya bukan kambing, nggak masalah. Wakaf itu sudah diserahkan ke yayasan, udah selesai dong, udah nggak ada masalah, nggak ada berita. Tiba-tiba muncul berita
Hani Kristianto dilaporkan ke polisi. Ya silakan saja membela, membantah, menjawab dan sebagainya. Karena ini sudah kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Silakan saja nanti membela, membantah dan sebagainya kepada penyidik yang ditunjuk oleh Kapolres Kabupaten Bogor. Ini orang ya kan, kalau sampai ada yang menuduhkan tentang penggelapan 69 miliar, dari mana sumbernya? Ya kan? Apa buktinya dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat di berita, dari sekian berita yang menyebar, apakah sumber berita itu orang yang berbeda-beda? Kan itu ingin menjadi starting point kami, bahwa berita yang menyebar selama ini sumbernya sama, ya kan? Intinya adalah tidak mungkin ada berita kalau tidak ada sumber berita. Laporan masih panjang, ini baru tahap awal, ya kan, melakukan laporan polisi, ya kan, dan alhamdulillah laporan polisinya diterima pada tanggal 17 Mei 2023 pada hari Rabu, ya kan. Ini mungkin tahap awal untuk namanya proses hukum. Selanjutnya saksi-saksi, ya kan, terlapor akan dipanggil, dan itu udah menjadi ranahnya pihak yang berwajib. Kita hanya menghormati aja, memantau, ya kan, memonitor supaya proses ini berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan KUHP, sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik ini. Kalau ini bagus, saya bersyukur ada laporan polisi, saya bersyukur ada tuduhan ke saya. Inilah jalan terang benderang untuk membuka ke publik bahwa ternyata selama ini tidak ada audit. Kalau ada audit nggak perlu begini-begini. Mudah-mudahan pemerintah dan lembaga yang berwenang segera mengaudit. Yayasan ini kan dimunculkan oleh Kemenkumham. Lalu undang-undang yayasan mengatakan undang-undang ini harus diaudit. Nah, auditor milik pemerintah inilah yang harus turun, kejaksaan misalnya, pajak, dan ya harus ini uang umat, uang yang harusnya digunakan untuk menolong masyarakat, membantu pemerintah, tapi tidak diaudit. Nah, saya nggak bilang digelapkan, tidak diaudit. Undang-undang mengharuskan audit. Di tahun 2022 orang yang sama, ya kan, tidak harus kita sebutkan atau inisial HK, melakukan gugatan ke PN Cibinong dan ke PN Kota Bogor. Kebetulan saya salah satu kuasa hukumnya, ya kan, kuasa hukum dari Azikra, ya kan, melakukan ini Azikra waktu itu, bukan pribadi, ya kan, dari ketua yayasannya memberikan kuasa hukum kepada kami dari tim advokat muslim Pradmi, menjadi kuasa hukum dari Yayasan Azikra Gunung Sindur waktu itu yang di PN Cibinong, dan gugatan yang di Kota Bogor. Di sidang pertama yang bersangkutan saudara HK melalui kuasa hukumnya membuat surat pernyataan dan mencabut gugatan tersebut. Yang ingin kami pertegas, ya kan, apakah hukum ini akan dijadikan main-main atau menjadikan bahan berita aja? Kalau memang tujuannya baik, ya kan, untuk mendapatkan audit, ya sudah teruskan saja. Itu kan kenapa dicabut di sidang pertama? Malah kami ingin sangat menyayangkan di sidang pertama di PN Cibinong dicabut, ya kan, di sidang pertama, dan itu dianggap selesai karena penggugatnya mencabut, dan di PN Kota Bogor itu juga dicabut, dua-duanya dicabut. Tapi dampaknya adalah beritanya sudah menyebar kemana-mana. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.